Buat kalian yang pernah tinggal di Malang era tahun 2000-an, kalian bisa simak video saya ini. Mungkin akan ada memori-memori indah yang teringat di benak kalian. Ketika kalian melihat tongkrongan hits pada kala itu, yang sekarang begini kondisinya. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi denganku Fajar DP teman-teman. Nah, di video saya kali ini kita akan mengunjungi satu tempat, di mana tempat ini dulu adalah tongkrongan yang paling hits di masanya teman-teman. Di sekitar awal tahun 2000-an, tongkrongan ini jadi tongkrongan yang paling banyak digemari oleh anak-anak muda zaman itu teman-teman. Oh ya, sebelumnya kita ada di Jalan Ijen ya teman-teman, salah satu jalan legendaris yang ada di Kota Malang teman-teman. Nah, di sebelah kanan kita ini ada Museum Brawijaya. Kita lurus ya teman-teman. Kira-kira di mana ya tongkrongan yang hits pada masa itu teman-teman? Buat kalian yang sudah tahu bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Oke teman-teman, jadi di depan ini itu ada perempatan dan kita akan belok ke kanan. Nah, kita sudah memasuki Jalan Kawi atau Jalan Kawi atas ya teman-teman. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah salah satu toko yang legendaris atau warung legendaris di Malang teman-teman. Namanya Pecel Kawi Haji Musilah teman-teman. Di sebelah kiri teman-teman, sebelah kiri kita. Dan Kawi sendiri merupakan jalan yang cukup padat di Malang teman-teman. Jalan Kawi merupakan salah satu ruas jalan bersejarah di Kota Malang. Jalan ini dibangun sekitar tahun 1920 oleh Belanda. Nama Jalan Kawi sendiri diambil dari salah satu gunung terkenal di Jawa Timur, yaitu Gunung Kawi. Dahulu Jalan Kawi merupakan kawasan pemukiman elit Belanda atau disebut Burgenburg. Namun di sepanjang jalan ini sekarang lebih banyak berdiri pertokoan dan rumah makan. Rumah makan legendaris yang pertama berdiri di sini adalah Warung Pecel Kawi Haji Musilah yang buka pada tahun 1975. Lalu diikuti dengan pertokoan yang lainnya seperti Resto Kawi, Gang Jangkrik, dan Hot Cuy Mie teman-teman. Kita akan memasuki tongkrongan yang begitu hits pada masanya di tahun 2000-an ya teman-teman, awal-awal milenium. Kita akan memasuki daerah Pulau Sari teman-teman. Nah, ini dia daerah Pulau Sari teman-teman. Salah satunya di sebelah kiri kita ini ada Warung Jaya Abadi. Itu adalah warung yang legendaris. Pada dekade 90-an hingga awal 2000-an, Jalan Pulau Sari menjadi ikon tongkrongan di Malang karena adanya Gor Pulau Sari sebagai lokasi konser musik pada waktu itu, yang membuat pedagang kaki lima menggelar dagangannya di sekitar sini. Pilihan menu dan harga yang terjangkau serta lokasi yang dekat dengan pusat kota menjadikan Pulau Sari menjadi destinasi favorit mahasiswa. Seiring berkembangnya kafe modern dan ditutupnya Gor Pulau Sari, jumlah pengunjung di Pulau Sari sempat menurun. Tetapi sejumlah pedagang legendaris tetap bertahan hingga kini, di antaranya Jagung Bakar dan STMJ Jaya Abadi. Jadi dulu di sini ini adalah tempat
tongkrongan paling hits mahasiswa, teman-teman. Teman-teman bisa lihat banyak sekali berjejer warung yang buka di sini. Nah, di pojokan ini sudah perempatan, kita belok ke kiri, teman-teman. Selanjutnya kita akan kemana? Kita akan ke suatu tempat, teman-teman. Tempat itu pada masanya ya, teman-teman, adalah salah satu tempat yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi anak-anak muda yang tinggal di sini, baik mahasiswa atau asli Malang. Nama tempatnya apa, teman-teman bisa lihat terus video saya ini ya, teman-teman. Nah, pertigaan ini kita belok ke kanan, teman-teman. Kita akan menuju ke Plaza Dieng. Plaza Dieng sendiri pada waktu itu juga merupakan mall favorit mahasiswa, teman-teman. Karena pada waktu itu mall yang ada itu hanya Sarinah dan juga Dieng pada saat saya kesini awal-awal tahun 2000 ya, teman-teman. Sedangkan Malang Town Square atau Lipo Plaza Malang itu masih dalam proses pembangunan. Ini sekarang Dieng Plaza ini berubah nama jadi Cyber Mall ya, teman-teman. Cyber Mall ini di dalamnya banyak sekali yang jual laptop, terus ya kebutuhan-kebutuhan anak kuliah gitu, teman-teman. Di samping Cyber Mall ada Malang City Point, teman-teman. Mungkin teman-teman masih ingat dengan video saya yang 5 jalur dari Malang menuju ke Batu. Nah, saya ambil titik awalnya itu di Plaza Dieng tadi. Tapi kita nggak akan ke jalur itu lagi ya, teman-teman. Kita akan menuju ke salah satu tempat yang ketika mahasiswa itu jam kosong, teman-teman, nggak ada jam kuliah, itu mereka lebih banyak bermain ke tempat itu, teman-teman. Universitas Merdeka Malang di kanan kita, teman-teman. Ini komplek Universitas Merdeka Malang. Kiri kanan ini jadi sekedar info buat kalian ya, teman-teman. Video ini saya ambil di hari Sabtu, teman-teman, jam 11. Di kondisi jalannya seperti itu, teman-teman. Tidak ada yang saya kurangi dan tidak ada yang saya lebihkan, biar teman-teman punya gambarannya kalau mau main ke sini di hari weekend. Buat kalian yang pernah kuliah di Malang atau pernah singgah di Malang ya, teman-teman, dan pernah ke Pulau Sari atau ke Jalan Kawi tadi, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, bagaimana pengalaman kalian dan memori apa saja yang kalian dapat waktu singgah di tempat itu. Nah, kalau teman-teman sudah pernah kesini ya, ini ada, benar, ada pasar malam, teman-teman. Ada pasar malam di sebelah kiri kita tadi. Oke, lanjut lagi. Kalau kalian sudah pernah lewat sini, pasti tahu tempat wisata apa yang saya maksud, teman-teman. Nah, kalau kita masuk ke sini jelas tahu ya, wisata Lembah Dieng. Di sebelah kanan ini ada vihara kelihatannya, teman-teman. Ya benar, Vihara Vajra Bumi Kertanegara. Di sebelah kirinya ini ada sekolah Banana Kids Club. Nah, buat kalian yang di Malang cari penginapan itu di sini, teman-teman. Kelas ini, teman-teman. Secara harga ya cukup oke, teman-teman. Kalau teman-teman mau nginep di situ, fasilitasnya menunjang banget, teman-teman.
dekat dengan pusat kota, alun-alun, dan nggak jauh dari kawasan kampus. Mau ke Batu juga teman-teman bisa lewat jalur yang kelima yang sudah saya bikin videonya, mungkin teman-teman bisa lihat lagi. Jadi ini kita lurus saja ya teman-teman, kita akan ke wisata Lembah Dieng teman-teman, salah satu wisata tertua di Kota Malang. Untuk jalannya sudah enak teman-teman, sudah paving, meskipun pavingnya agak bergelombang ya, tapi sudah enak lah kalau teman-teman lewat sini. Jalannya lebar, mobil pun nggak masalah kalau sini, elf juga oke. Kenapa saya menuju Lembah Dieng teman-teman, Taman Wisata Lembah Dieng? Karena tempat wisata ini tidak bisa dipisahkan dari kawasan Pulau Sari teman-teman. Jadi dulu itu mahasiswa kalau misalnya jam kosong atau weekend itu nongkrongnya kalau nggak di Pulau Sari ya di Taman Wisata Lembah Dieng. Nah ini dia teman-teman, kita belok ke kanan, Taman Wisata Lembah Dieng, kita masuk ya teman-teman. Vibes-nya itu gimana ya teman-teman ya, kayak vibes kalau saya masuk sini ini kayak zaman-zaman dulu gitu teman-teman, inget-inget zaman-zaman dulu gitu loh, inget-inget Malang waktu tahun 2000-an kalau malam itu masih turun kabut teman-teman. Kalau sekarang ya buru-buru kabut ya, asap kendaraan yang banyak ini. Nah seperti ini. Jadi Taman Wisata Lembah Dieng itu ada kolam pemancingan. Kolam pemancingannya di sana teman-teman. Kita ke kolam pemancingan dulu ya. Ada kolam pemancingan. Di sini di sebelah kiri, cuma kita nggak masuk ya teman-teman. Nah di sini sebelah kiri, cuma kita nggak masuk. Di video yang kemarin saya sudah bikin ini ya teman-teman ya, tongkrongan hits mahasiswa sekarang gitu loh, tongkrongan yang hits di tahun ini ya. Nah sekarang saya pingin teman-teman bikin video tongkrongan hits pada masa lalu teman-teman. Sebelum menjamurnya kafe-kafe di Malang, kawasan Lembah Dieng dikenal sebagai salah satu tempat favorit mahasiswa untuk bersantai atau berkumpul teman-teman. Sejak era 90-an hingga 2000-an, area di Lembah Dieng kerap digunakan mahasiswa untuk outbound, gathering, dan pelatihan unit kegiatan mahasiswa. Sampai sekarang masih banyak juga mahasiswa atau pelajar yang berkunjung ke tempat ini teman-teman, untuk melakukan kegiatan olahraga, berenang, atau sekedar duduk-duduk santai. For your information teman-teman, kolam renang Taman Lembah Dieng merupakan kolam renang berstandar internasional, serta air kolamnya berasal dari sumber mata air alami yang terus mengalir teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya memori atau kenangan yang ada di 3 tempat yang telah kita lalui tadi teman-teman? Buat kalian yang punya kenangan atau memori di tempat-tempat ini ya teman-teman, kalian bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Kita sharing memori apa yang kalian dapat di sini. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya ini.
Buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa like. Kalau kalian suka dengan konten-konten di channelku, kalian bisa subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ini teman-teman. Dan tetap jaga kesehatan kalian. Kita bertemu lagi di video saya selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.